Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah yang saya hormati, hari ini kita akan mendiskusikan Al-Quran, puasa, dan kesehatan jiwa. Hadir 4 narasumber. Silakan kita sebelum teruskan acara ini, silakan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah dan di UIN saat ini, nama saya Yuyun. Saya saat ini adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maliki Malang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidin Ahmad, dosen di jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Ulum dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sangat saya hormati, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siti Mahmudah. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik, saya mulai dari Prof. Yuyun. Prof ini kan dokter ya. Dokter tentu masalah-masalah yang terkait dengan apa? Jasmani ya. Tapi juga dokter itu mengenal juga masalah kesehatan jiwa ya. Apa itu sebenarnya relasi ya antara puasa dengan kesehatan jiwa itu? Apakah ada relasinya itu? Matur nuwun, Pak Rektor. Jadi saya di sini sebagai dokter ya. Jadi memang kesehatan jiwa itu adalah dambaan setiap manusia. Dan sebetulnya kalau kita mengurusi manusia, mengurusi pasien atau mengurusi orang, itu tidak bisa kita hanya mengurusi satu sisi, yaitu kesehatan jiwa saja atau kesehatan jasmani saja. Jadi tidak utuh bisa. ya. Jadi antara kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani itu harus seimbang. Dan pada momen puasa ini atau pada momen Ramadan ini sebetulnya itu suatu kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani itu sudah ada dalam satu keseimbangan. Jadi sudah ada tuntunannya. Sebetulnya Al-Quran itu sudah menciptakan bahwa ada hablum minanas dan ada hablum minallah. Ya. Terima kasih. Jadi sungguhnya kita tidak bisa memprioritaskan ya, tapi kedua-duanya penting ya. Jasmani sehat penting, rohani sehat juga penting. Ya, betul. Bahkan kalau misalnya jasmaninya sakit, kalau jiwanya masih sehat, boleh jadi mempercepat kesehatan jasmani ya. Betul. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani ini, Pak. Terima kasih, Prof. Saya lanjutkan ke Pak Mujahidin. Pak Mujahidin, ada nggak Al-Quran yang mungkin menjadi inspirasi bagi relasi antara puasa dengan kesehatan jiwa misalnya? Ya, terima kasih Bapak Rektor. Jadi relasi antara Al-Quran kemudian dengan puasa dan kesehatan jiwa itu tentu sangat keterkait, sangat berhubungan erat. Paling tidak ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang kami ketahui yang secara spesifik menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu obat. Bukan saja obat secara fisik ya, tapi juga obat secara ruhiyah atau obat psikologi atau obat jiwa kita. Misalnya bisa kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Jadi dan kami turunkan Al-Qur'an ini diantaranya sebagai obat ya, dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Demikian juga di dalam ayat yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum syifaa'un lima fis sudur. Huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini
Fisudur ini berarti menyangkut jiwa ya? Jiwa, ya. Jadi di situ secara spesifik Al-Quran menyebutkan Al-Quran itu telah mau'idhah di sini maknanya para mufassir menyebutkan adalah Al-Quran. Ya, pelajaran dari Tuhan maksudnya ada Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai syifa'ul lima fis sudur. Ya, jadi sebagai obat yang ada di jiwa kita, apa yang ada di dalam dada kita. Dan dalam tafsir Adwaul Bayan disebutkan bahwasanya tidak hanya obat secara fisik, tapi juga obat secara jiwa, obat psikologi, obat stres, obat galau, dan obat macam-macam. Jadi benar yang disampaikan oleh Prof. Yuyun tadi, bahwa Al-Quran itu obat bagi jasmani dan rohani. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Ulum. Pak Ulum ini kan apa? Kaprodi Piaut ya? Ya betul ya. Ya. Ada nggak memang apa ya? Puasa itu bisa menyebabkan orang sehat jiwanya, dan ini perlu dalam pendidikan, apalagi pendidikan anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke persoalan ini, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu manusia disebut makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para ulama terdahulu menyebutkan bahwa adanya nafas dalam Al-Quran itu, jiwa itu disebut nafas. Nafas itu adalah awal kesempurnaan manusia. Sehingga manusia secara utuh, raganya saja tanpa nafas belum disebut manusia. Contoh sederhana, kalau kita mau takziah ke orang, kemudian mau melihat mayitnya, bukan menyebut namanya, mana fulan, bukan begitu, mana jenazahnya fulan, artinya fulannya mana, sudah tidak ada. Artinya manusia itu ketika disebut manusia secara utuh, maka nafasnya, jiwanya harus ada. Justru yang esensi justru jiwanya ini. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Ketika sehingga dengan fisiknya dia bisa Islam, bisa beraktivitas dengan dorongan nafasnya itu. Nah. Ya. Mungkin saya teruskan ke Bu Mahmudah. Jadi sungguhnya kesehatan jiwa ini amat sangat penting ya dalam kehidupan kita. Betul. Bagaimana cara agar jiwa ini bisa sehat? Sebetulnya agar jiwa ini bisa sehat ataupun kita mempunyai kesehatan mental, pada prinsipnya sangat bersyukur dengan adanya bulan Ramadan. Karena kalau kita kembali kepada puasa, sesungguhnya makna puasa sendiri itu adalah istilahnya sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat manusia dengan menahan diri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kata kunci menahan diri itu sesungguhnya adalah banyak sisi-sisi psikologis sekali. Maka dari itu sesungguhnya kalau ingin sehat mentalnya, itu sesungguhnya adalah bagaimana seseorang itu menyensarasikan ataupun menyesuaikan aspek-aspek yang ada dalam diri manusia, yaitu adalah kognisi, kemudian emosi, kemudian perilaku, itu bisa seimbang. Karena kalau sudah bisa seimbang, maka kita akan bisa melakukan sesuatu dengan sehat mentalnya. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan. Prof, sebagai dokter dan apalagi sudah banyak menangani pasien ya, apakah betul ada relasi ya hubungan antara kesehatan jasmani dan rohani itu atau jiwa itu? Betul sekali. Tadi sudah saya terangkan di depan, dan juga tadi sudah dibahas oleh yang lain bahwa memang antara jiwa dan jasmani ini tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang sakit jiwa pasti jasmanisnya terganggu. Demikian pula sebaliknya. Contohnya aja, misalnya sekarang kan kita sedang menghadapi pandemi virus corona seperti ini. Nah, pasti kalau orang sakit, dalam hal ini misalnya sakit karena terinfeksi virus corona, pasti jiwanya terganggu karena dia ditambah lagi kemungkinan stres, memikirkan stigma masyarakat seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan jasmani. Kalau begitu seorang profesi dokter itu sesungguhnya juga harus paham ya terkait dengan kesehatan jiwa ya. Harus dan sangat, dan itu harus dipahami. Jadi pada
pendidikan kedokteran itu memang tidak dipisahkan Pak Rektor. Jadi sejak awal kita itu mengobati orang, bukan mengobati badannya, benda, bukan hanya badan saja, tapi benda. selalu ada keterkaitan antara jasmani dan jiwa. Jadi dan harus diingat di sini bahwa ilmu kedokteran itu seni. Jadi misalnya begini contohnya. Berarti saya sebut Prof Yuyun ahli seni ya? Ya, karena kedokteran itu sebetulnya seni. Jadi misalnya contohnya gini, contohnya misalnya orang sakit pilek atau batuk gitu itu bisa aja obatnya tidak sama. Dan mungkin bisa dipahami di sini di obat-obat bebas itu kan selalu ada tulisan, perhatikan tulisannya kan, kita mencoba, kita sakit, kita ikhtiar minum obat bebas yang dijual bebas. Di belakang kan selalu ada tulisan, apabila sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, itu menunjukkan bahwa tapi itu bukan dokter yang menulis itu ya? Bukan. Oh bukan, saya pikir dokter yang menulis ya, bukan. Jadi kan artinya bahwa bisa aja kita, misalnya saya dan Pak Rektor sama-sama sakit, penyakit yang sama, mungkin tertular orang yang sama, tapi obatnya bisa berbeda. Mungkin tapi mudah-mudahan nggak sakit ya Bu ya. Misalnya saya cuma butuh vitamin, misalnya batuk butuh vitamin, tapi Pak Rektor mungkin butuh antibiotik. Tapi dokter bisa sakit juga ya. Semoga jangan. Kita semua. Bu Prof, ini kan ada relasi ya antara puasa dengan kesehatan jiwa. Artinya orang yang berpuasa itu belajar untuk menahan diri. Itu dari sisi kedokteran itu memang betul ya bisa menyehatkan jiwa ya? Betul sekali. Jadi memang banyak fakta, banyak literatur yang menyebutkan memang puasa itu mempunyai pengaruh yang positif untuk kesehatan jiwa. Contoh gampangnya saja yang paling ringan ya mungkin Pak Rektor ya. Dengan puasa itu kan kita teratur makan. Ya kan kalau biasanya mungkin karena kesibukan, jadi kita makan tidak teratur. Tapi dengan adanya puasa itu sahur dan buka itu kan pasti teratur. Kalau saya tidak salah, kalau dalam momen tertentu atau dalam menghadapi tertentu di dunia kesehatan dan kedokteran itu orang misalnya mau dioperasi itu puasa dulu. Itu apa artinya itu sebenarnya? Jadi kalau orang mau dioperasi atau mungkin dalam bidang saya karena saya radiologi Pak Rektor, jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan, mungkin CT scan, abdomen atau apa, perlu puasa itu untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Prof. Ya, beliau ini Prof Yuyun ini adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah. Saya teruskan Pak Kiai Mujahidin. Ya, tadi disebut oleh Prof Yuyun, ternyata puasa ini betul-betul ada relasinya dengan kesehatan jiwa. Nah, apakah betul misalnya tadi yang disebut menjadi syifa misalnya, Al-Quran ini menjadi obat? Apakah puasa juga menjadi obat bagi jiwa? Ya, betul sekali. Apakah puasa itu menjadi obat bagi jiwa? Saya rasa betul sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, secara umum beliau menyebutkan asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai dari segala keburukan, kemaksiatan, kemudian juga kriminalisme. Dan saya rasa ketidaksehatan jiwa itu kan implementasinya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik oleh norma agama ataupun norma sosial. Dan kita tahu bahwasanya ketika Ramadan itu datang, bukan semata-mata setannya dibelenggu, tapi juga manusianya juga akan seakan-akan terbentengi. Paling tidak angka kriminalitas itu kalau disurvei sejauh yang saya ketahui itu semakin menurun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga artinya kriminalitas turun itu artinya masyarakat kemudian jiwanya lebih sehat. Sehat ya. Karena orang stres itu kan cenderung berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian sedikit saya tambahkan Prof, karena saya juga sebenarnya basicnya bukan agama ya. Jadi di biologi saya pernah meneliti tentang efek stres terhadap fertilitas. Tapi ini di hewan ya, tapi mungkin ini nggak jauh berbeda lah karena kita sama-sama makhluknya Allah.
ada beberapa sisi yang bisa kita ambil pelajaran. Ya. Waktu itu kami meneliti tentang pengaruh level kanibalisme pada satu ekor beberapa flok burung puyuh ya, terhadap fertilitas dan produktivitas telurnya. Yang kesimpulannya bahwasanya level kanibalisme yang ditunjukkan dengan level kadar hormon kortisol ya dokter ya, yang tinggi. Jadi stres, jiwa yang nggak sehat itu biasanya hormon kortisolnya tinggi. Lah itu ternyata punya pengaruh terhadap produktivitas dari sel sperma dan juga telur ovum. Ya. Jadi pasangan-pasangan yang burung yang waktu itu kita teliti yang kortisolnya rendah, yang ditunjukkan dengan level kanibalisme yang rendah, itu produktivitasnya lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi mungkin ini juga bisa berlaku untuk manusia, karena pathway untuk spermatogenesisnya, kemudian oogenesisnya kan mirip ya, sama ya dokter ya. Sehingga kalau mungkin ada pasangan yang belum dikarunia anak atau mungkin sering stres, jiwanya kurang sehat, maka hendaknya itu perlu banyak baca Al-Quran, banyak berpuasa untuk menenangkan diri, sehingga untuk menurunkan hormon kortisol tadi, sehingga harapannya segera diberi momongan itu, Prof. Terima kasih Pak Mujahidin. Baik para pemirsa, kita lanjutkan. Pak Ulum, kesehatan jiwa ini amat sangat penting, apalagi di dunia pendidikan ya. Kalau dalam perspektif Al-Quran tadi telah disebut beberapa ayat Al-Quran tadi itu, apa memang betul puasa itu bisa menyehatkan jiwa dan ini amat sangat perlu dalam dunia pendidikan? Baik, sesuai janji Allah yang dengan sumpah 11 kali tadi, Allah hanya mau menyampaikan qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan mendapat kemenangan, kebahagiaan orang yang mau membersihkan jiwanya. Salah satu cara membersihkan jiwa ya, itu adalah puasa. Di samping banyak ibadah-ibadah yang lain itu, hampir seluruh maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Salah satunya dengan puasa. Puasa ini spesial. Raga dijaga, aspek makan teratur macam-macam, kemudian jiwa dijaga. Mentalnya dijaga, jangan sampai bicarakan orang lain, berprasangka orang lain, hatinya harus bersih dan seterusnya. Artinya puasa itu kehidupan yang sangat ideal sebetulnya. Sangat ideal. Sehingga dengan puasa ini, puasa yang latihan ini, itu tidak hanya sehari, sampai dilatih, besok dilatih sampai 30 hari. Ini standar para nabi itu, kayak Nabi Musa itu melakukan pendekatan kepada Allah 30 hari, disempurnakan 10 hari sampai 40 hari. Nah kita ini standar yang 30 hari. Dan ini hasilnya nanti diharapkan nafasnya ini akan maksimal, tazkiyah betul, sehingga diharapkan bisa melakukan tugas-tugas kehidupan yang dalam Al-Quran itu adalah la'allakum tattaqun, benar-benar maksimal dengan puasa itu. Ujung dari puasa itu yang diharapkan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dan bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti jiwanya sehat gitu ya. Pasti sehat. Jadi kalau tidak berupaya menyehatkan mental, menyehatkan nafasnya, maka susah rasanya untuk bertakwa. Ya, melihat orang kaya sedih, melihat orang naik jabatan sedih, melihat apa-apa itu dibuatnya sendiri. Tapi dengan tazkiyatun nafas, maka itu memang sunatullahnya begitu. Jadi puasa itu untuk menyucikan jiwa ya. Ada satu hal latihan dalam puasa yang ini tidak tampak tapi penting. Biasanya seseorang itu ya melakukan sesuatu kadang itu karena orang lain. Tapi kalau puasa tidak bisa melihat orang atau tidak ada orang atau ada orang, dia tetap tidak boleh makan. Dan tetap harus menjaga jiwa, dan ini dilatih sampai 30 hari sehingga nanti setelah 30 hari maka kembalilah dia kepada fitrahnya. Dan puasa itu adalah apa namanya perjanjian atau hubungan dengan Allah saja ya, hubungan dengan Allah, tetapi dia menjaga hubungan dengan manusia juga. Sehingga, terima kasih Pak Ulum. Saya lanjutkan ke Bu Dr. Mahmudah. Bu Dr., tadi telah banyak disebutkan terkait dengan relasi antara puasa dengan
kesehatan jiwa. Kalau menurut teori-teori psikologi terkini gimana itu? Terima kasih. Sangat berkorelasi sekali antara puasa dengan kesehatan jiwa. Maka sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa makna puasa yang diartikan menahan diri tadi, itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tetapi yang lebih spesifik lagi adalah melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan di situ salah satunya adalah penyebab orang yang mempunyai sakit jiwa. Jadi dalam teori psikologi sebagaimana yang Maslow katakan, itu sesungguhnya orang yang dikatakan sehat jiwanya itu adalah orang yang melakukan sesuatu, aktualisasi diri, pada endingnya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber yang lain, kalau dikatakan Al-Quran itu adalah Al-Sifa, itu adalah betul. Kemudian yang diungkapkan lagi bahwa puasa ini adalah banyak manfaatnya. Kalau kita lihat salah satu manfaat dari puasa itu adalah selain menjadikan diri itu sabar, itu juga orang akan menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah. Inti dari akhlakul karimah itu sesungguhnya adalah segala sesuatu yang bisa menghindari orang yang mempunyai sakit jiwa. Kemudian orang yang mempunyai sakit jiwa itu sesungguhnya adalah ada kesulitan di dalam diri seseorang, mempersepsi dirinya, kemudian dikaitkan dengan dirinya sendiri ataupun dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu sesungguhnya orang yang melakukan puasa idealnya, sesungguhnya, sebenarnya otomatis itu adalah orang yang sehat jiwanya. Ya, sehat terima mentalnya. kasih Bu Dokter. Jadi sesungguhnya kalau kita bisa simpulkan dari 4 narasumber ini bahwa ada korelasi positif ya antara puasa dengan kesehatan jiwa. Orang yang melakukan puasa itu nanti akan berakibat kepada jiwanya sehat. Dan ini tanda di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan ini berlatih dengan menahan diri dari melakukan sesuatu meskipun biasanya boleh. Ya, idealnya tidak boleh. Kan boleh. Oh, iya. Nah, kalau berlatih untuk menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang biasanya boleh, apalagi yang dilarang. Nah, dengan begitu maka punya korelasi terhadap jiwanya sehat. Dan kalau jiwanya sehat, biasanya jasmaninya juga kuat. Demikian para pemirsa JTV di studio dan di rumah, mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.